kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok kami, yaitu dengan materi pemrograman sederhana PBO. Next. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Reza Ridwan dengan NIM 56. Selanjutnya ada Anas Maulana dengan NIM 47. Ada Maulana Al-Farizi dengan NIM 62. Ada Muhammad Gimnastiar dengan NIM 77, dan saya sendiri Nadia Patmerawan sebagai moderator dengan NIM 63. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Pemrograman berbasis objek atau PBO adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek sebagai dasar pembangun program. Objek adalah entitas yang memiliki data. Data disebut atribut dan perilaku disebut metode. PBO yang merupakan metode pemrograman komputer dengan pengaturan desain perangkat lunak di sekitar data atau objek. Tujuan OOP atau PBO adalah untuk mempermudah pengembangan suatu program. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada materi ini yaitu ada 4. Yang pertama ada pengertian PBO, yang kedua ada konsep utama PBO, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan PBO, dan yang terakhir yaitu ada pemrograman sederhana PBO. Yang pertama yaitu ada apa itu PBO. PBO adalah pemrograman berorientasi yang merupakan metode pemrograman komputer dengan pengaturan desain perangkat lunak di sekitar data atau objek. Tujuan OOP adalah untuk mempermudah pengembangan suatu program. JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang fleksibel mendukung PBO melalui pendekatan berbasis prototipe dan kelas atau sejak ES6. Next. Ada 4 konsep utama dari PBO. Yang pertama yaitu ada inheritance. Inheritance memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewariskan disebut parents class atau induk, sementara kelas yang menerima disebut dengan child class atau turunan. Yang kedua yaitu ada encapsulation. Encapsulation adalah praktik menyembunyikan data internal dari objek agar tidak diakses secara langsung dari luar. Data hanya dapat diakses melalui metode yang didefinisikan dalam objek tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada konsep utama abstraction. Abstraction adalah praktek menyembunyikan detail implementasi kompleks dan hanya menampilkan fitur yang penting bagi pengguna. Ini membantu membuat kode lebih bersih, fokus, dan mudah digunakan. Yang terakhir yaitu ada polymorphism. Memungkinkan satu metode atau fungsi untuk memiliki banyak bentuk tergantung pada objek yang menggunakannya. Ini dapat dicapai melalui overriding atau metode yang sama diimplementasikan ulang pada turunan, dan overloading atau metode dengan nama sama tetapi parameter berbeda. Next. Mungkin selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anas Maulana. Baik, masuk ke poin kelebihan dan kekurangan daripada PBO. Kelebihan yang pertama yaitu parallel development, memungkinkan penghematan banyak waktu karena tidak perlu membangun kelas satu persatu. Masing-masing programmer dapat membangun kelas sendiri saat bekerjasama dalam tim, sehingga komponen yang sudah dibentuk dapat digabung menjadi satu kesatuan. Selanjutnya kelebihan yang kedua, reusable. Kelebihan berupa reusable dalam OOP adalah kemungkinan Anda untuk dapat memakai berbagai jenis kelas yang telah dibuat sebelumnya ke dalam proyek lain yang sejenis. Anda cukup mengubah kelas tersebut sesuai kebutuhan. Selanjutnya kelebihan yang ketiga yaitu scalability.
Scalability dalam OOP akan memudahkan Anda untuk mengembangkan program yang sudah ada, seperti menambahkan beberapa fungsi, objek, atau kelas lainnya. Hasilnya, program tersebut dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya masuk ke kekurangan daripada PBO. Yang pertama, yaitu kurang efisien. OOP memakan daya yang cukup besar pada CPU yang digunakan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menggunakan perangkat terbaru ketika melakukan pengembangan dengan OOP. Selanjutnya, kekurangan yang kedua, yaitu kontrol data yang ketat. Diperlukan kontrol data yang sangat ketat terhadap kode-kode, karena OOP akan menampilkan kode-kode baru apabila terdapat kode-kode yang kurang berfungsi dengan baik. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga, yaitu potensi duplikasi. Salah satu kelebihan dari OOP adalah reusable, yaitu memungkinkan untuk dapat memakai berbagai kelas yang telah dibuat sebelumnya ke dalam proyek lain yang sejenis. Selain menjadi kelebihan, hal tersebut juga merupakan kekurangan karena dapat membuat proyek yang akan dibuat terasa seperti duplikasi saja. Contoh pemrograman sederhana PBO dalam JavaScript akan dijelaskan oleh saudara Kim dan Faris. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu contoh program yang kita buat. Jadi pertama kita di sini membuat array untuk menyimpan data buku. Jadi isinya itu ada ID buku, judul buku, penulis, tahun, genre, dan keterangan tersedia atau tidak. Selanjutnya itu membuat array untuk menyimpan data buku, data peminjam. Jadi kita misalnya ada data keterangan buku yang dipinjam atau dikembalikan, jadi yang akan tersimpan. Selanjutnya itu fungsi untuk menampilkan semua buku. Jadi kita di sini membuat fungsi untuk menampilkan apa saja buku yang ada di menu tersebut. Jadi akan muncul daftar buku. Dan kita di sini menggunakan for each yaitu untuk menginteraksi setiap elemen dalam array buku. Dan fungsi ini mencetak informasi semua buku yang ada di bangsal tersebut. Dan selanjutnya itu fungsi untuk menambahkan buku baru. Jadi misalnya kita akan menambahkan buku baru, kita diminta untuk menambahkan yaitu ID buku, judul buku, penulis, tahun, genre, dan keterangan tersedia atau tidak. Dan jika berhasil akan keluar tulisan buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya itu fungsi untuk mencari buku. Jadi di sini kita menambahkan fungsi untuk mencari buku. Jadi fungsi to lowercase di sini itu misalnya kita mencari buku dengan huruf kecil atau huruf kapital akan tetap ada gitu. Jadi nggak masalah mau tulis huruf kecil atau besar di situ. Dan jika kita berhasil mencari akan ada muncul hasil pencarian yang kita cari. Dan jika tidak ada bukunya akan ada tulisan buku tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan buku berdasarkan pencarian. Nah di sini kita membuat fungsi untuk menampilkan buku hasil pencarian. Misalnya kita sudah berhasil mencari, buku akan tampil di daftar buku tulisan buku. Dan untuk koordinat selanjutnya, fungsi untuk meminjam buku akan dijelaskan oleh teman saya itu. Ya, kemudian ada fungsi untuk meminjam buku. Di sini kita menggunakan fungsi function, dan juga untuk meminjam buku itu kita harus memasukkan dulu ID bukunya. Nah, kemudian dipastikan dulu ID buku itu adalah angka. Kemudian memasukkan juga nama peminjam menggunakan dokumen get element. Kemudian nah di situ ada if is none, itu untuk memastikan bahwa ID bukunya itu merupakan angka. Kemudian ada peminjaman.push, itu memasukkan ID buku, nama peminjam, dan juga tanggal pinjam.
Kemudian nanti juga menampilkan update tampilan buku, statusnya setelah dipinjam, setelah peminjaman. Kemudian ada juga untuk fungsi pengembalian bukunya sendiri itu ada menggunakan function namanya kembalikan buku. Kemudian kita memasukkan lagi ID buku yang ingin dikembalikan. Dan pastikan juga ID bukunya ini berupa ID buku yang statusnya sedang dipinjam. Nah, kemudian ini mencari data peminjam berdasarkan ID buku ya. Kemudian ada kita juga bisa menghapus data peminjaman. Kemudian menemukan buku berdasarkan ID. Nah, terus ke bawah itu ada info listener untuk form tambah buku. Nah, di sini sama seperti kalau misalnya kita mau menambahkan buku ya, kita masukkan dulu judul, kemudian penulis, ada tahun dan juga genre. Nah, nanti terus di halaman itu nanti menampilkan data buku apa saja yang ada di dalam halaman. Nah, untuk penjelasan dari outputnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Reza. Ini yang belum disebut. Baik, sih sudah ada tampilan roomnya. Jadi sini ada tulisannya daftar buku. Yang pertama sudah pengembangan web dan 2023 program tersedia. Nah, untuk tambahkan buku misalnya di sini tertulis kalkulus. Dan untuk penulisnya di situ sudah ada tulis Fajri. Dan untuk tahunnya di situ misalnya 2001. Gesernya untuk pengetahuan. Nah, terus kemudian kita ketik tambahkan buku. Nah, dari situ sudah ada tersedia yang nomor 2 Fajri, kalkulus Fajri dan 1 pengetahuan tersedia. Nah, kalau misalnya kita cari buku, kita ketik sini misalnya kalkulus, kemudian kita cari. Nah, jadi tersedia lagi di situ nomor 2-nya pengetahuan tersedia. Dan untuk menginjak buku misalnya tentang ini buku misalnya di sini kita ketik nomor 2 untuk nomor peminjamnya. Misalnya di situ tulis Paris. Nah, terus kita pinjam buku. Nah, ini kan di situ sudah ada tulisnya dipinjam. Dan yang terakhir di situ ada pembelian buku. Untuk ID-nya mungkin tulis nomor 2 dan diketik pembelian buku. Dan itu tertulis tersedia. Sudah. Terus sudah. Mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang roomnya. Mungkin saya berikan kepada moderator. Iya, dikatakan. Baik, dari materi yang tadi kami bahas dapat saya simpulkan yaitu PBO dengan JavaScript memberikan pendekatan yang kuat untuk membangun aplikasi yang terorganisir, efisien dan mudah dikelola. Dengan memahami dan mengimplementasikannya, keempat konsep utama yaitu ada inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism, dan Anda dapat membuat program yang lebih terstruktur dan scalable. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami
kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.